Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Wa nahnu ala hadhil ayatil karimati insyaallahu minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat, para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mengawali dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita tentu berdoa semoga selalu nikmat sehat ini mengantarkan kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan kedekatan itu kita mintakan pula istiqomah. Dan istiqomah itu kita tawasulkan semoga menjadi asbab husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para sahabat beliau, keluarga dan pengikutnya, termasuk kita hari ini pun juga meminta selalu kepada Allah semoga diberhakkan pada waktunya nanti di hadapan Allah akan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pertemuan kita pada Ahad subuh hari ini sudah masuk bulan Safar, ya, Safar. Nyebutnya bulan Safar kita ya, tapi aslinya bisad dengan huruf sad. Nanti kalau nyebutnya Safar, Sapar, perjalanan ya. Safar. Ya. Tanggal 3 kalau tidak salah ya. Tanggal 3 Safar, bulan yang datang setelah rangkaian bulan-bulan haram yang 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, setelahnya Safar. Ingin saya sampaikan sedikit tentang bulan yang satu ini, karena saya mendapatkan, mungkin kalau Bapak pernah dengar atau juga menemukan, ada sebahagian umat, kita sebut begitu karena muslim misalnya, yang beranggapan Safar itu bulan yang tidak baik untuk melakukan satu ibadah khusus, misalnya seperti menikah ya. Pernah enggak dengar itu? Ada sebahagian ya menganggap bulan Safar itu bulan buruk ya, bulan yang tidak baik untuk walimah, untuk hajatan, untuk akad nikah dan yang semisalnya ya. Nah, ini harus diluruskan bahwa di dalam syariat kita tak pernah mengenal istilah hari yang buruk atau bulan yang buruk. Yang ada itu bahwa ada bulan-bulan yang dilebihkan keutamaannya oleh Allah dibandingkan bulan yang lain. Nah, itu kita terima. Contoh misalnya Ramadan, Sayyidus Syuhur, bulan paling terbaik. Benar. Lalu setelah Ramadan ada bulan-bulan haram yang 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Setengah tahun lagi ya setelah Muharram. Betul, kita terima. Tapi tidak menafikan atau tidak membawa maksud kalau bulan-bulan yang lain misalnya menjadi bulan yang buruk, tidak.
bulan-bulan itu hanya nanti ada yang dilebihkan keistimewaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan hanya masyarakat atau sebahagian umat hari ini. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu di zaman jahiliyah mendapatkan tradisi orang-orang Quraisy juga sama, menganggap Safar itu bulan kutukan, ya, bulan yang buruk, sehingga mereka tidak melakukan yang tadi diantaranya. Nah, ini harus kita luruskan, ya, bahwa di dalam syariat tidak mengenal hari yang buruk ataupun bulan yang buruk. Semua bulan baik, semua hari baik. Hanya nanti ada hari yang lebih baik, ada bulan-bulan yang lebih baik, ya. Nah, jadi memang kalau masalah menikah ini contohnya ada riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang menerangkan tentang afdal dan kemuliaan menikah misalnya di bulan Syawal. Ada itu, ya, maka kita tengok banyak orang nikah bulan Syawal, ya, biasanya lebih ramai. Itu mungkin juga karena latar belakangnya Ummul Mukminin yang kita cintai ini itu dinikahi Rasul bulan Syawal, ya. Nah, jadi beliau agak subjektif juga, begitu lebih kurang, ya, karena menikah dengan Rasul di bulan Syawal. Nah, boleh, tapi kita terima itu untuk keutamaan. Tapi yang melarang atau menganggap udah boleh nikah di bulan Safar, nah ini yang harus diluruskan, ya, harus diluruskan tentang ini. Kan kasihan namun sebulan tidak boleh nikah, tukang tenda, tukang catering, ya, termasuk ustadz yang ceramahnya juga, ya, misalnya, ya, ya, atau yang lain-lain misalnya, ya. Ya, saya ingat sebab saya menikah bulan Safar. Dan tanggal 3 hari ini, oh, anniversary sebetulnya saya hari ini, ya, kalau hitungannya kalender Hijriah. Saya masih ingat 3 Safar 1432 Hijriah. Nah, berarti 13 tahun. Tapi anniversary ini ingatnya tanggal Masehi terus. Ya. Nah, ini diingat ke hari ini tanggal 3 Safar. Nah, jadi itu, ya. Alhamdulillah 13 tahun pernikahan aman-aman baik, ya. Adalah naik turun tuh namanya menikah itu, ya. Ya, tapi aman insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Nah, itu untuk diluruskan, ya, sebab pemahaman itu kalau sampai menyebar itu buruk, ya, dan bisa jatuh dalam suudzon billah, buruk sangka dengan Allah, dan itu sesuatu yang tidak baik. Menganggap ada hari yang buruk atau ada bulan yang buruk. Nah, itu para jamaah yang dimuliakan Allah. Baik, kita lanjutlah kajian kita pada pertemuan terakhir, kajian Fiqhus Sirah An-Nabawiyah li Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti sampai di pembahasan Amul Huzn, ya, tahun Al-Huzn, kesedihan. Kita tahu bahwa asbab tahun tersebut dikatakan Amul Huzn karena adanya kewafatan orang-orang yang punya kedudukan yang istimewa di hati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bukan satu, dua sekaligus di tahun yang sama. Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, ya, istri pertama Rasul, satu-satunya juga istri Rasul di waktu yang bersama beliau dan paling dicintai Rasul, ya, sehingga wafat pun masih menyebabkan istri-istri Rasul yang lain cemburu. Kalau orang cemburu, perempuan cemburu dengan yang sama-sama madu yang masih hidup, mungkin wajar ini. Ini yang dicemburi orang yang sudah meninggal. Saking kesan dan bekas kecintaan Rasulullah itu tak pernah pudar untuk sosok Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Tahun kesedihan itu wafat. Siapa lagi? Paman beliau yang juga dicintai dan mencintai beliau. Siapa? Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Nah, ini juga paman yang mengasuh Rasul sejak kecil, 8 tahun selepas kewafatan kakeknya Abdul Muttalib, maka pengasuhan Rasul itu dilanjutkan oleh pamannya yang dicintai dan mencintai beliau. Ponaan tapi raso anak. Nah, begitu bagi Abu Thalib itu, ya. Dan yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah sedih
bahwa kewafatan beliau itu dalam pendapat yang sahih, paling sahih, tanpa sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu yang kemudian menambah lagi rasa sedih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita sambunglah hari ini pada pembahasan berikutnya. Tentang apa? Oleh Imam Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, pembahasan dalam fiqh sirah an-nabawiyah setelah peristiwa Amul Huzn itu adalah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Taif. Ya. Kalau disebut Taif hari ini mulai familiar ya. Mengapa? Karena saya lihat banyak paket-paket umroh itu yang plus Taif. Ya. Saya 4 kali umroh belum sampai juga ke Taif. Karena di travel kita belum ada yang plus Taif. Jadi itu masalahnya ya. Ya. Jadi mungkin ada yang pernah ke Taif. Ada kisah khusus itu, yaitu hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Taif. Dan ini tentu latar belakangnya sangat berpengaruh dengan peristiwa yang datang sebelumnya. Apa? Amul Huzn tadi itu, tahun kesedihan itu. Kan meninggal 2 orang tuh. Meninggal 2 orang. Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid dan Abu Thalib. 2 orang ini macam 2 perisai Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 sayap Nabi SAW. Sayap kanan, sayap kiri. Dua-duanya itu di tahun yang sama patah. Macam burung, kalau dia patah, kalau sayap tidak baca lagi terbang. Macam perisai, ketika perisai itu hilang, mudah diserang. Nah, ini yang berlaku pada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika 2 sosok tersebut meninggal. Selain di sisi beliau sedih yang luar biasa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, yang kemudian juga menjadi catatan yang penting itu orang-orang Quraisy macam mendapatkan momentum. Ya, mungkin dalam benak mereka, nih Muhammad, kau tunggulah, hilang ya bini yang kau sayangi, yang kami banyak terkait dengan dia. Apa banyak terkait? Ummul Mukminin Khadijah ini Pak saudagar, walaupun perempuan ya, womanpreneur, begitu ya. Apa hari ini ibu-ibu yang pandai berjualan, berdagang, berniaga ya. Dan banyak orang yang terikat dengannya ini. Mungkin ada sahamnya di setiap perdagangan yang ada di kota Mekah. Namanya orang rekan dagang kan singku ya, segan. Nah, tahun itu meninggal pamannya Abu Thalib juga, walaupun tak sempat ucap syahadat, justru dia juga yang jadi tameng, sehingga orang kalau nak nyakiti Rasul itu mikir 2 kali ya. Orang dulu walaupun muslim tak muslim misalnya, tetapi kalau sudah sebut suku, itu asobianya, kesukuannya itu luar biasa. Klannya Nabi ini kan terhormat, Bani Hashim, pemegang kunci Ka'bah, kakeknya itu. Artinya apa? Orang kalau nak nyakiti Muhammad, Rasul kita itu berpikir ulang. Ini ada mamangnya Abu Thalib, tokoh juga di kota Makkah. Nah, tahun itu meninggal. Jadi macam dapat momentum. Nah, tunggulah Muhammad lepas 40 hari ya, kata takziah zaman dulu ya. Tidak terdapatkan istilah itu. Jadi tunggulah. Nah, akhirnya apa? Memang terjadilah yang akhirnya terjadi. Muhammad, Nabi kita Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat semakin disakiti, semakin diintimidasi, semakin dizalimi. 2 orang yang selama ini jadi penghalang orang-orang Quraisy untuk nyakiti Nabi itu tahun itu meninggal. Nah, karena itu ketika kondisi semakin tidak menguntungkan untuk Nabi dan dakwah beliau, Nabi berpikir ini nampaknya harus hijrah. Begitu ya, harus pindah. Belum ada bayangan yang utuh kemana harus pindah ini. Sampailah kemudian terbersit dalam pikiran beliau ya untuk pergi ke kota Taif, berangkat ke Taif. Siapa yang sudah ke Taif? Pak Haji, ketua sudah ya. Dari Mekah berapa jam? Pinggir kota Mekah, sejam nyampai ya. Sejam 2 jam lah ya. Lebih dingin kalau tidak salah ya. Subur ya. Iya. Sekarang oleh banyak plus Taif, banyak wahana di situ. Tengok uang umroh, main ini, main itu, uang ini ya.
hati-hati ya kalau telabu ya. Iya, permainan macam wahana anak-anak itu ya. Hati-hati juga kayak lama-lama kita misalnya umroh ya atau apa ke Taifnya main-main ke situ ya. Baik. Nah, kalau haji mungkin senang karena lama ya. Baik. Akhirnya terbersit di pikiran Rasul hijrah ke Taif. Mengapa hijrah ke Taif? Karena di sana itu ada bani yang besar, klan itu Bani Sakif namanya. Yang itu masih punya hubungan yang erat dengan Bani Hashim, keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama juga macam kita kan, kalau nak nyari perlindungan itu yang terpikir itu di mana banyak sanak, di mana banyak saudara. Karena secara fitrahnya kalau dengan dulur, kalau dengan saudara itu ya saling melindungi, asalnya begitu ya, hakikatnya begitu. Nah karena itu Rasulullah berpikir ini hijrah ke Taif, mengharap agar mereka itu bisa menerima kehadiran Rasul dan juga syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, akhirnya apa? Beliau siapkan diri beliau. Yang ini Rasul sendiri ya, belum ditemani atau misalnya sahabat-sahabat disuruh. Kalau kemarin kita mendapatkan ada hijrah ke mana? Habasyah ya, beberapa sahabat, kumpulan sahabat disuruh oleh Nabi pergi ke sana. Nah ke Taif ini Nabi sendirian. Setibanya di kota Taif, langsung beliau ini menemui Bani Sakif yang tadi kita sebut orang-orang yang berkuasa di kota Taif ya. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan tujuan beliau hijrah, juga menyampaikan, mengajak mereka orang-orang Bani Sakif itu untuk kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dimanapun berada ya, ainama kunna, dimanapun kita berada, fahunaka da'watun tu'la. Nah, itu kalimatnya, disitulah dakwah ditegakkan. Nah, sama macam kita pergi sana ngajak wong sholat, pergi situ ngajak wong beriman, pergi situ menangkan tentang iman dan sebagainya. Itu risalah yang istimewa ya. Lalu Rasulullah SAW yang tadi sebetulnya berharap nih kalau di Taif nampaknya mudah-mudahan diterima dakwah ini, mudah-mudahan begitu, itu harapannya demikian. Tetapi ternyata yang diharap tak sesuai dengan apa yang jadi kenyataan. Yang kemudian beliau dambakan tak sesuai dengan apa yang pada akhirnya ditemukan oleh Rasulullah SAW di situ. Ditolak beliau itu mentah-mentah oleh penduduk Taif. Bahkan dijawab dengan kasar ya dakwaan Rasulullah SAW itu. Sehingga kita tahu juga dalam beberapa riwayat sampailah Rasulullah itu disakiti, keluar dari kota Taif berdarah ya, mengucurkan darah Nabi SAW itu. Jadi ketika bangkit meninggalkan mereka ini ya, supaya mereka itu kan harapannya Rasulullah menyembunyikan kehadiran Rasul di sana dari kaum Quraisy, tapi mereka juga nolak ya. Lalu akhirnya tadi dilempari dengan batu, disoroi orang-orang Taif itu, terutama yang centeng-centengnya itu mungkin ya, yang tidak perlu mikir, ah, ini siapa nih, suruh lempar ya. Dilemparlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah cedera. Kalau kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, kaki beliau cedera waktu itu, sehingga kemudian keluar dari kota Taif itu terseok-seok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah ini yang kemudian dialami Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga riwayat yang menyebutkan saat itu Rasulullah ditemankan oleh Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini memang punya kedudukan khusus di hati Nabi. Kalau nyebut Zaid ini Pak, Zaid bin Harisah inilah yang disebut dalam Quran falamma qada Zaidun, satu-satunya nama sahabat yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Surat apa itu Tuan Imam? Al-Ahzab ya. Falamma qada Zaidun. Tidak ada nama Abu Bakar dalam Al-Quran, tak ada nama Umar, tak ada nama kibar sahabat yang lain. Satu-satunya nama sahabat yang tertulis namanya jelas dalam Quran itu Zaid ini. Dan Zaid ini Zaid bin Harisah. Dulu sebelum dikembalikan pada Zaid bin Harisah, sempat dia ini menyematkan nama Rasul di belakang nama beliau, Zaid bin Muhammad, karena ini anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu turun ayat yang mengklirkan itu. Di antaranya turunannya, kalau ada orang mengangkat anak secara hukum syariat, tidak boleh dinisbatkan kepada bapak angkatnya. Maka Zaid bin Muhammad dikembalikan kepada asalnya, Zaid bin Harisa. Dan anak angkat itu walaupun dibesarkan dari kecil, tetap ajnabi, orang asing, ya. Jadi dia tak ada hak waris mewarisi, ya. Lalu juga kemudian bolehnya menikahi, seperti kejadian bahwa salah satu istri yang diceraikan oleh Zaid bin Harisa ini pada akhirnya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada halangan, karena ini bukan janda dari anak kandung, bukan, tapi dari anak angkat. Tidak ada hubungan yang kemudian melarang untuk itu. Nah, Zaid bin Harisa ini dalam riwayat juga yang ikut ke kota Taif. Ya, dia juga yang berusaha melindungi Nabi, tapi kena juga. Itu dalam salah satu riwayat begitu. Nah, setelah Rasulullah SAW keluar nih dari kota Taif, yang sering kemudian digandengkan dalam cerita hijrah Rasul ke kota Taif ini, bahwa Rasulullah sampai di salah satu kebun. Pemilik kebun itu disebut namanya Uqbah bin Rabi'ah. Uqbah bin Rabi'ah. Sehingga kemudian orang-orang yang tadi itu dikejar, Nabi itu sampai dikejar, Pak. Ya. Keluar kota Taif itu dikejar, dilempari. Sampailah Rasulullah di kebun miliknya Uqbah bin Rabi'ah ini, baru mereka itu berhenti ngejar dan balik lagi ke kota Taif, ya. Nah, saat Rasulullah sampai di kebun itulah, kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ini, ada dua orang anak Rabi'ah itu yang ada di dalam kebun. Setelah merasa tenang Rasulullah di bawah naungan pohon-pohon anggur itu, Rasulullah kemudian berdoa. Doa ini masyhur, ya, dalam peristiwa kota Taif. Nabi itu mengucap, Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati wa qilla hilati wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni, dan seterusnya. Ini doa boleh dibaca kalau kita betul-betul tertekan, ya, seperti keadaan tertekannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita buatkan ininya, ya, nanti bisa di-share dalam bentuk gambar doa ini. Kalau misalnya kita saat di kondisi betul-betul terpuruk, macam Rasulullah merasa terpuruk itu setelah kejadian hijrah kota Taif. Lah mati orang yang dikasihinya sebelumnya, Khadijah binti Khuwailid, Abu Talib bin Abdul Muttalib, hijrah ke Taif harapan diterima tapi dilempari. Mana tidak merasa kecil hati, begitu mungkin, ya. Maka redaksi doanya memang bagus, ya Allah, ku adukan kepadamu ya Allah kelemahanku. Itu kan ngadu kita dengan Allah. Ini doa ini boleh kita ambil iktibarnya untuk kita bacakan kalau kita sedang betul-betul di kondisi yang down, terpuruk, ya. Kurangnya kesanggupanku ya Allah, dan ketakberdayaan diriku terhadap manusia. Wahai zat yang maha pengasih, maha penyayang, engkau Allah pelindung bagi yang lemah. Kaulah ya Allah yang jadi pelindungku. Terus ke bawah itu, ya, doa-doa ini. Inilah yang kemudian dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkat doa Rasulullah itu kan diucap oleh beliau, keluar dari lisan mulia beliau. Itu dua orang anak laki-laki pemilik kebun tadi itu akhirnya iba. Tengoknya orang yang mampir di kebun mereka ini, Rasul maksudnya itu, ya, iba. Lalu dipanggillah pelayan kebun itu, seorang Nasrani, ya. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mendapatkan namanya Addas, ya. Lalu diperintahkan, ambil buah anggur itu, katanya, ya, berikan kepada orang itu. Maksudnya berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu akhirnya dibawalah dan diserahkan kepada Rasulullah SAW. Makanlah Tuhan. Rasul kemudian mengulurkan tangan, kemudian mengucapkan Bismillah, kemudian dimakan oleh beliau. Mendengar ucapan itu, ucapan Bismillah Nabi itu, Addas ini berkata, demi Allah, katanya, kata-kata itu tak pernah diucapkan oleh penduduk daerah ini. Lalu kemudian Rasul bertanya, kamu dari mana dan apa agamamu? Lalu Addas ini menjawab,
saya seorang Nasrani katanya. Seorang Nasrani daerah Ninawa ya kalau bahasa Syekh Ramadan Al-Buti, daerah kawasan-kawasan situlah, daerah Taif ya. Lalu Rasul kemudian bertanya lagi, apakah kamu dari negeri seorang soleh bernama Yunus anak Matius? Lalu Rasulullah menerangkan, Yunus itu saudaraku. Maksudnya Yunus yang ini Nabi Yunus alaihi salam ya. Nabi Yunus itu saudaraku katanya. Dia nabi, aku juga seorang nabi. Nabi nyebut begitu ya. Seketika kemudian Adas ini dalam riwayat yang disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti berlutut di hadapan Rasul, cium kepala Nabi, kedua tangan dan kedua kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu Ibnu Ishaq berkata setelah itu Rasulullah meninggalkan kota Taif dan kembali ke Mekah ya. Nah, ada satu kisah yang lain tetapi tidak dikutip oleh Syekh Ramadan Al-Buti di sini, tapi ini masyhur ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Taif, kan dalam keadaan berdarah-darah itu. Dalam keadaan yang menyedihkan, dan beliau sendiri secara pribadi merasa terpuruk. Akhirnya apa? Datang Malakul Jabal, malaikat yang menjaga gunung ya. Ada sebagian nyebut malaikat Jibril juga ya, tetapi dalam redaksi yang didapatkan itu dia menyebut ana Malakul Jabal, saya yang menjaga kawasan pegunungan, perbukitan di sekitar sini, dan saya sudah tahu Muhammad apa yang dilakukan oleh penduduk Taif kepadamu. Lalu apa yang kemudian selanjutnya terjadi? Nawarkan Malakul Jabal ini, aku melok perintahmu Muhammad, kalau katamu ya timpakan perbukitan ini ke atas penduduk Taif, kutimpokan sampai satu pun tak ada lagi yang tersisa dari penduduk kota Taif. Oh ya, amun kita di posisi Nabi Muhammad ya, bapak-bapak, kira-kira apalah jawaban kita? Kita tangani wong misalnya, tak baca nak melawan, kebetulan ada mamang yang agak preman dikit, kau di apa kau wong? Nah, sini aku nganunya, galak. Ya, sama lah macam gitu tadi mungkin ya. Muhammad, ya, aku yang jaga gunung, lah tahu apa yang penduduk Taif buat dengan engkau. Kira-kira aman bukit-bukit, gunung-gunung ini kutimpokan ke atas penduduk Taif, ya, sampai tak ada pun yang tersisa dari mereka. Galak, mungkin bahasa kita lajulang. Kalau pacak jangan ada siso, ya. Untung nian bukan kita di posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Lalu kemudian apa yang berlaku dalam doa yang masyhur itu? Justru Nabi akhirnya doakan malaikat, jadilah itu, terima kasih. Nah, lebih kurang begitu ya. Aku nak berdoa, baik tolong aminkan. Berdoa Nabi itu. Ya, sering ini disampaikan oleh para asatis kalau nyeritakan tentang ini ya. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma akhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusriku bihi syai'a. Berdoa Nabi, ya Allah, tolong keluarkan nanti dari tulang sulbi penduduk Taif itu, jadikan anak cucunya itu nanti orang-orang yang menyembahmu dan tidak menduakanmu. Ya, Nabi yang berdoa, lagi dizolimi pula ya, tapi doakan orang yang menzolimi. Itu tingkatan paling tinggi Pak. Kalau doakan yang baik dengan wong yang baik, biasa itu namanya ini doakan wong yang tak baik, doakan baik untuk wong yang tak baik dengan kita. Nah, itu baru luar biasa. Dan hari ini terbukti informasinya, tapi nanti bisa di cross check lagi ya. Katanya di antara Makkah dengan Madinah, penduduk yang 100%-nya muslim di Saudi Arabia itu Taif ya. Kalau memang betul berarti boleh jadi asbab barokah doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tersebut. Nah, ya, sudah cerita sampai di situ, akhirnya apa? Balik Rasulullah ke mana? Mekah. Itulah kediaman beliau, rumah beliau, tempat lahir beliau. Ya, belum ada tempat, belum ada Madinah, belum, nanti hijrah Madinah itu beberapa waktu sesudah ini. Balik Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Makkah Al-Mukarramah bersama Zaid bin Harithah tadi. Ya, saat itu Zaid sempat bertanya dengan Rasul, ya Rasulullah,
bagaimana engkau hendak pulang ke Mekah sedangkan penduduknya telah mengusirmu dari sana? Lebih kurang begitu ya. Ada kesan Rasulullah diusir sehingga hijrah ke kota Taif itu. Apa Rasulullah menjawab? Zaid katanya, sesungguhnya Allah ini akan tolong agamanya dan membela nabinya. Nah, itu akidah, i'tiqad ya, keyakinan. Intan surullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi waktu itu sempat mengutus seorang lelaki. Di kitab Fiqh Sirah ini dikatakan namanya Khuza'ah, untuk menemui seorang yang lain yang bernama Mut'am bin Adi, mengabarkan bahwa Rasulullah nak masuk balik kota Mekah dengan perlindungan darinya, sehingga keinginan Nabi itu diterima oleh Mut'am ya, sehingga akhirnya Rasulullah pacak masuk lagi kota Mekah dengan selamat. Nah, ini kisahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hijrah Nabi ke kota Taif. Jadi kalau nanti ada yang berangkat ke tanah suci ya, untuk ibadah umroh atau ketika haji dan sampai ke kota Taif, jangan langsung tergesa-gesa nak main wahananya misalnya ya, langsung terbayang, main ini Ustaz, macam-macam main ini, becak wahananya. Saya tengok orang yang ke kota Taif itu ya, yang harus kita bawa zauknya itu, sensenya itu ke kota Taif itu, kenang ke peristiwa ini ya, peristiwa Rasul hijrah ke kota Taif, membawa hati yang sedih selepas kewafatan orang-orang yang dicintai beliau, lalu mendapatkan perlakuan juga yang tidak kalah buruknya dari orang Taif, dilempari. Bila perlu tanya, di mana Rasulullah itu dilempari dulu, tanya dengan mutawifnya itu ya, kalau dia tahu, dan kalau masih ada peninggalannya, dan kira-kira di mana letak kebun kurmanya itu, kalau pohon tempat Nabi bernaung itu masih ada, kalau ya, saya tak berani pastikan tadi karena belum pernah ke situ ya. Iya, sama baik. Iya. Nah, tanya nanti dengan mungkin orang Taif, sampaikan kisah itu ya. Sampaikan kisah itu biar baru terasa gitu tuh napak tilas kalau ke tanah suci. Ini sebetulnya sama baik juga kalau ke Makkah, ke Madinah, tapi memang apa istilahnya Pak? Istilah barang peninggalan sejarah tuh. Artefak. Apa istilah? Betul ya? Ya, bagi orang itu ya, kan banyak sudah hilang ya. Tempat lahir Nabi sudah ditulis di situ, maktabah, iya maktabah ditulis, library, perpustakaan, itu ditengarai tempat lahir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini nanti tentu ada faktor-faktor yang membuat itu. Nah kalau ke Taif, kalau ada rezeki ke situ sampai ke sana, diingatlah peristiwa itu. Kalau memang masih ada pohon anggur atau pohon anggur tadi, ya pohon anggur ya. Berarti nyari kebun anggur, jangan nyari kebun kurma berarti ya. Ada masjidnya di Taif itu ya, tempat dulu kebunnya. Tambah lagi, amal aja di masjid. Ya. Kalau salah satu tiangnya itu dulu batangnya di situ. Ya. Kalau masuk masjid itu doa di situ, dikenangkan. Baru kita nampak betul ya, nampak tilas perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi keluar kota Taif itu bukan tertawa-tawa, ladas kami dari Taif, ngapo main wahana, jauhnya main wahana ke kota Taif ya. Iya, harusnya kemudian boleh, yang itu boleh, tapi hadirkan juga rasa-rasa ini, ya, zauk itu, sensenya itu, ya Allah, kota Taif ini punya sejarah khusus, kenang-kenangkan, sehingga mungkin kita neteskan air mata, karena teringat ini bahagian dari sejarah dakwah Rasul SAW yang tidak bisa dilupakan. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, terakhir setelah kisah ini baru kita lihat ibrah, kan begitu dalam Fiqh Sirah An-Nabawiyah li Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ini, setelah menjelaskan tentang kisah-kisah atau bab-babnya, baru beliau menutup dengan ibrah. Harapannya nanti kita bisa mengambil apa pelajaran dari kisah yang kita sampaikan ini. Nah, ini yang ingin kita lihat dari peristiwa hijrah ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita tahu ya, peristiwa yang dilakukan Rasulullah ini, hijrahnya Rasulullah ini, itu kan menghindari siksaan, penderitaan yang ditemui oleh beliau, baik itu ketika di Makkah, saat sampai di Taif, dan kembali lagi nanti ke kota Makkah, sehingga kita bisa mengambil ibrah. Pertama, kata beliau,
bahwa semua bentuk penyiksaan itu, penderitaan Rasul itu yang dialami beliau sallallahu alaihi wasallam, juga umat beliau yang awal-awal beriman kepada Nabi, khususnya dalam perjalanan hijrah ke kota Taif ini, yaitu hanya sebahagian dari perjuangan tabligh kepada manusia. Tabligh menyampaikan risalah dakwah ini, ya. Di kalau hari ini kita dakwah, lemah dakwah hari ini, ya, masih jauh tangih dengan apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saya juga dalam beberapa perbincangan sederhana dengan beberapa sahabat, kawan-kawan, itu juga ya kalau misalnya di jamaah tabligh mungkin khuruj istilahnya, ya, tapi mewakafkan waktu juga, mungkin sekitar 3 hari setiap bulan, atau mulai sehari baik dakwah dulu ke daerah pedalaman, yang kawasan-kawasan dekat. Mungkin kalau kita dari Oki ke daerah Oki, ya, yang daerah ini ke daerah situ, ya, masih banyak yang perlu sentuhan dakwah itu. Saya baru kemarin ke desa Kebo Bangsal, bukan Kebo Kuro Bangsal, Pampangan. Wih, cantik nih desa itu, ya, kiri kanan tuh sawah nih, sejauh mata memandang sawah, apalagi lagi hijau-hijaunya, dan lagi nak panen juga sebentar lagi, ya, bagus. Daerah Pampangan, Oki, ya. Jalan sebagian besar bagus, sebagian masih berlubang. Itu masih banyak perlu sentuhan dakwah. Walaupun desa itu, desa khusus Kuro Bangsal ini bagus, banyak hafizah 30 juz lahir di sana. Termasuk salah satu imam Masjid Agung itu, daerah asalnya di situ. Tapi aku bukan nak ceramah dakwah di sana. Walimah safar umroh, masih lemak tuh lah gawinya itu. Datang ke sana sambut makan, tak katik disambut batu macam Nabi, ya. Sambut makan pindang, ya, lemanian. Kalau ke dusun tuh senangnya ceramah itu, Pak, ya. Tak katik kita bertemu santan-santan dan sebagainya, ya. Nah, ini balik lagi ke sini, kayak lama nyerita ke desa itu, ya. Jadi Rasul SAW itu bahagian dari tablighnya, ya, nyampaikan dakwahnya itu. Dan ini sunnah perjuangan maksudnya. Sunnah dakwah itu begitu. Kalau kita dakwah senang, ada dakwah yang luar biasa lagi, dakwah yang kemudian ketika ditolak. Ngajak uang buat baik, ditolak. Baru nak masuk rumahnya, lah terjengok kita dari jauh, lah ditutupnya pintu. Nah, ini ada uang nak ngajak kita sholat misalnya, tutupnya pintu, ya, tidak diizinkannya kita masuk. Nah, itu belum seberapa juga, ya, tidak sampai seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini memang konsekuensi, ya, bahwa akhirnya apa? Diminta sabar dalam dakwah. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu. Bukan sabar baik, dikuatkan setelah sabar, wasabiru, kuatkan lagi kesabaran. Sebab kita ini fitrahnya kalau meloi kata hati, sekali ditolak merajuk misalnya, ya, atau sekali ditolak jadilah itu kau aku ngajak baik, kau udah nerima misalnya, itu, ya. Itu kalau misalnya kita tidak menguatkan kesabaran ini. Ini satu hikmah yang luar biasa, ya. Mengajak orang buat baik ini memang harus dan perlu perjuangan. Kita ngajak keluarga baik, dakwah di keluarga berat itu. Dakwah keluarga itu kadang-kadang, Pak, lebih berat daripada dakwah ammah, dakwah orang umum. Ngapa? Keluarga itulah tahu kita dari kecil sampai besar. Ya, misalnya, kau nih awak dulu mah ini, uji dia tadi misalnya, ya. Kita nih baru misalnya sadarnya baru berapa tahun belakangan, ya, A sampai Z itu keluarga tahu galau dari kecil. Datang kita ngajak dia tadi, kenang genyo yang kita dulu-dulunya. Ini kan jadi masalah kalau kita mudah kecil hati, selesai. Sudahlah, tidak galak diajak. Aku baik yang buat baik. Nah, itu. Tapi nak sabar. Dakwah keluarga justru yang harus sabar kita, ya. Menjelaskan, mengajak, tidak pernah kemudian harus bosan mengajak mereka buat baik. Itu satu. Yang kedua, kalau kita perhatikan setiap peristiwa sirah Rasulullah ini, sirah Nabawiyah ini bersama kaum beliau ini, kita akan temukan bahwa yang dialami Rasul ini dari penderitaan itu memang berat dan menyakitkan, ya, tetapi selalu ada penawar nanti itu yang melegakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penawar ini jadi macam hiburan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar yang tadinya kecewa, yang tadinya sedih, ya, yang tadinya sedih itu tidak sampai baper, merasuk ke jiwa, terbawa perasaan. Nah, baper kan bahasa budak hari ini. Nah, dalam peristiwa hijrah Rasul ke kota Taif ini, dengan semua yang dia dapatkan dari penderitaan, ya, sakit, ya, siksa, kecewa juga, ada penawarnya, ya. Apa penawar Rasulullah SAW ini?
tadi diantaranya ketemu dengan lelaki Nasrani tadi, Adas tadi itu. Di saat Rasulullah berdarah keluar dari kota Taif, ada yang akhirnya setelah tahu siapa Rasul ini mengimani. Dia cium Nabi, ya, dia peluk Nabi, ya, dia kemudian bersihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya. Kalau orang baca kitab Yahudi, Nasrani, baca Taurat, baca Injil, pasti tahu Rasulullah itu adalah Nabi. Apalagi kalau sudah Nabi singkapkan bagian belakang, kan ada khatam an-nubuwah, ada tanda kenabian antara kedua bahu beliau itu. Bagi mereka yang tahu Taurat, tahu Injil, disebut tanda kenabian itu untuk Nabi terakhir. Nah, karena itu itulah hiburannya. Belum nanti ada hiburan yang berikutnya, tapi bab setelahnya, ya. Bab setelahnya ini tentang Isra dan Mi'raj. Itu hiburan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah diterpa bertumpuk-tumpuk kesedihan yang datang berturut-turut ini, ya. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga ada ibrah tentang sahabat-sahabat yang tidak pernah lelah melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua fase-fase dakwah. Ketika nanti jihad di fase Madinah, itu sahabat kalau berperang bersama Rasul tidak akan biarkan ada tusukan tombak, ya, panah untuk sampai kepada Rasul, kecuali ada sahabat dulu yang melindungi. Walaupun tetap masih ada juga yang lewat kena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah yang berbahagia, yang kita imani dari peristiwa ini, bahwa kita meyakini segala sesuatu yang terjadi atas izin Allah. Rasul yang dicintai Allah ini pun diuji oleh Allah, kan itu harus kita imani, ya. Apalagi kita, entah kita ini masuk kekasih Allah atau belum, kita tidak tahu, ya. Karena itu ujian-ujian kehidupan itulah sunnah yang harus dilalui. Bahkan ujian itu boleh jadi tanda kasih Allah dengan seorang hamba. Dan diimani juga, makin sayang seorang itu disayang oleh Allah, biasanya makin besar ujian kehidupannya itu. Karenanya yang paling disayang, kedudukannya paling tinggi di antara hamba-hamba Allah ini siapa? Nabi-nabi dan Rasul Allah. Karena mereka yang paling banyak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini para jamaah yang berbahagia, kajian kita hari ini tentang kisah hijrah Rasulullah ke kota Taif. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, menambah kerinduan kita pada beliau, kecintaan kepada beliau, dan kita tentu berharap mudah-mudahan dengan membaca ini anggaplah jadi bukti tadi, agar di hadapan Allah nanti, ya Allah, inilah di antara yang kami upayakan, ikhtiarkan untuk mencintai, merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti jadi asbab kita ini diberhakkan. Paling tidak natap dari jauh baik jadilah dulu. Nah, dari jauh kan banyak umat Nabi ini. Kalau tiba misalnya antrian untuk salam dengan beliau, mudah-mudahan, ya, kita semua tercium tangan mulia baginda Rasul. Apalagi kalau sampai bisa minum telaga Al-Kausar, haud Al-Kausar itu dicedok, ya, oleh tangan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu rezeki kita semua kelak di hadapan Allah di yaumil akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu baik. Ada pertanyaan? Sebelum tutup Ustaz, sambil ini minta tolong siapa lagi? Maaf Pak, ya. Awas kabel. Dari situ, iya, dari situ tinggal micit lah, Pak. Maaf yang ini Pak, ya. Yang ini micitnya. Alhamdulillah Ustaz. Jamaahnya. Makasih Ustaz. Yep. Kemarin waktu haji pengen pergi situ Ustaz, cuman waktu haji ya barusan kemarin pulang. Tidak sampai tapi. Tidak sampai. Jadi kami sudah sepakat besok mau pergi, tahu-tahu bisnya dilarang masuk ke Taif. Akhirnya bisnya pindah. Jadi aku udah melok tuh, karena udah jadi ke Taif. Nah, di Taif itu kata yang sudah pergi, katanya yang Adas tadi sekarang jadi masjid Ustaz. Yang mana? Yang Adas tadi. Adas tadi, kisah itu, ya. Jadi di monumen itu sudah jadi masjid. Apalah nama masjidnya? Adas itu. Masjid Adas. Masya Allah. Ya. Hah? Kemudian cepatnya mantap. Kemudian ada batu duiko katanya yang waktu itu nak digulingkan supaya nimpun Nabi itu. Batu itu masih ada sekarang. Supaya batu besar yang siap digelindingkan oleh wong Taif itu untuk undang Nabi. Nah itu batu itu masih besar. Jadi andaikan waktu itu batu itu tergeser, memang mati itu. Mati Rasul. Ya, secara kan? Secara ininya. Ya.
hitung-hitung. Yang ingin kami tanyakan, kan Nabi kan balik ke Mekah nih ceritanya. Iya. Aku cari-cari di Google, tidak ketemu. Itu jin waktu dia masih Islam itu, ada surat jin itu kan. Nah, itu ketika Nabi balik ke Mekah, jadi ketemu sebelum Mekah itu kan, sebelum di daerah Masjid Jin itu kan jin bersahadat itu kan situ. Ada jin bersahadat. Nah, itu kan surat jin muncul, surat jin itu asbabun nuzulnya itu. Tapi aku cari-cari belum ketemu. Itu apa pada waktu Nabi balik itu sehingga Nabi dapat, tadi kan dapat taskil dan siko tuh, dapat wong beriman adas. Nah, kemudian kata sebagian yang cerita Nabi itu dapat wong taskilan, dapat wong beriman itu ya itu jin-jin itu beriman. Setelah Nabi menjelang sampai ke Mekah. Apa itu pernah Ustaz dengar kisah jin itu? Makasih. Assalamualaikum. Ya. Baik. Ini memang yang terluput kita ceritakan tadi ya. Nanti di Sirah Ibnu Ishaq memang ada cerita tentang beberapa jin yang mendengarkan bacaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang sholat malam. Nama daerahnya Nikhlah, antara Taif dengan Makkah itu ya. Nah, ini jadi dalil untuk satu, eksistensi jin. Ya, eksis jin tuh Pak. Kalau kita lagi sholat malam ya, dewean misal di masjid ini bil jahri waladhdallin, kalau amin gitu tadi ya. Siapa ini? Eksis dia tuh Pak, ada dia tuh ya. Nah, kita cuman kan ada hijab antara kita dengan mereka itu biasa Pak, kita di pesantren dulu istilah-istilahnya itu ada cerita kakak senior mah itu akhirnya apa? Bukan dia tambah khusuk, berlari karena tahu waktu sholat tadi dia dewean, entah dia sempat nengok belakang lagi apa tidak, pokoknya berlari ya gitu ya. Ngapo ada amin di belakang gitu ya. Ini kisah nih boleh diterima boleh tidak ya, kalau dalam Quran Israiliyat lah begitu ya. Nah, jadi ini dalil, dan mereka tuh mukallaf, jin itu mukallaf Pak. Jadi ada juga mereka itu macam gitu kan, ada istilah mukallaf, ada beban juga mereka itu untuk kemudian beriman kepada Allah dengan Rasul, menjalankan syariat Islam ini. Karena itu nanti ada istilah jin muslim dengan jin kafir. Jin kafir inilah yang nanti jadi syaitan itu ya. Wa kana syaitanu minal jin ya. Nah ini, jadi memang ada kisah itu, ada jin-jin yang beriman dengan Allah, ada jin yang kemudian ingkar juga dan tak beriman, dan ini sampai pada tingkatan yang qat'i karena disebut di dalam Al-Quran eksistensi jin ini ya, termasuk mereka beriman dengan tidak itu. Nanti di surah Al-Ahqaf itu, kalau dalam surah Ibnu Ishaq kisahnya itu ya, ayat 29 sampai 31. Nah, ini yang kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah oleh oleh Ibnu Hisam, dalam sirah Ibnu Hisam itu disampaikan oleh Ibnu Ishaq gitu ya tentang kisah tersebut. Nah, nanti ada beberapa yang lain lagi. Nah, itu yang kemudian juga jadi dalil bahwa memang ada kisah yang mengiringi, dan itu menjadi tambahan hiburan Rasul ya, selain pertemuan dengan adas tadi itu. Adanya jin muslim yang kemudian ada jin yang kemudian beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya tambahannya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk link untuk Taif tadi Pak Haji, Masjid Adas ya. Saya mudah-mudahan ada rezeki juga ke situ, bapak-bapak juga mudah-mudahan sampai ya insyaallah ke tanah suci Makkah, Madinah dan Taif dan kota-kota bersejarah lainnya. Saya rasa itu saja ya untuk hari ini. Kita akhiri seperti biasa baca salawat dulu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfirukallahumma wa natubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.